Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, kuliah kita pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita masuk ke materi, masuk ke pertemuan ke-10 dengan materi ke-8 ya, yaitu tentang larangan-larangan pernikahan. Dan hari ini seperti di RPS tidak ada tugas ya, hanya tugas minggu lalu yaitu tugas membuat video. Oke, sekarang saya mau cross check dulu video kalian nih ya. Saya mau cross check video kalian. Oke, sebentar saya tampilkan Google Classroom saya ini, lihat ya. Oke, baik, kita lihat. Ada 36 mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas. 36. Tapi ada satu orang yang belum nih. Coba siapa ini orangnya? Coba saya cek. Siapa ini? Ya, Fajar Ramadan. Mana Fajar Ramadan? Ada nggak Fajar Ramadan? Mana Fajar Ramadan? Ada nggak di sini? Ada nggak Fajar Ramadan? Fajar Ramadan. Fajar Ramadan. Ada nggak ini? Ada nggak Fajar Ramadan? Nggak ada ya? Nggak ada Fajar Ramadan ini. Jadi Fajar Ramadan ini tidak mengumpulkan, tidak ada tugasnya ya. Nih, tidak ada dia, kosong. Kosong, tidak ada. Mungkin nilainya saya kasih nilai minus ini. Oke, sekarang saya mau evaluasi dulu nih video-video kalian ini. Tapi tidak semuanya ya, hanya satu dua orang saja paling ya. Oke, saya mau cross check siapa ini. Siapa ini ya? Nah, ini dia. Coba Hamidah. Ada nggak Hamidah? Mana Hamidah? Ada nggak Hamidah? Hah? Ada Hamidah? Mana suaranya? Ini Pak. Lupa. Yang baik. Oke. Lupa di unmute. Ya, coba saya tampilkan videonya ya. Oke, saya tampilkan videonya. Ya, oke, sebentar. Satu-satu. Lambat. Lambat. Nanti kalian kalau ingin tahu lebih jelas terkait video terkait kuliah Zoom meeting kita, nanti kalian bisa lihat di Google di YouTube channel saya. Maka dari itu kenapa saya buat YouTube channel, karena kalian bisa lihat sendiri nanti kira-kira omongan saya ada yang kurang jelas di bagian mana, nanti bisa kalian putar ulang ya. Itu maksud saya kenapa membuat YouTube channel, supaya bisa kalian buka lagi.
Oke, kita lihat ini. Kita lihat bersama-sama penampilan dari saudari kita Hamidah Fitri Harnum yang akan mempresentasikan materi tentang syarat-syarat perkawinan. Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hamidah Fitri Harnum dengan NIM 2011300039 dari kelas HES-A semester 3. Kali ini saya akan membawakan presentasi tentang apa itu syarat pernikahan dan apa saja macam-macam syarat pernikahan. Baik, lanjut saja. Materi pertama, apa itu syarat pernikahan? Sebelum ke materi macam-macam syarat nikah, saya akan menjelaskan apa itu syarat. Pengertian syarat yaitu huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatih, yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Nah, selanjutnya macam-macam syarat nikah. Macam-macam syarat nikah terbagi menjadi 4. Apa aja sih? Yang pertama, syurutus sihah. Yang kedua, syurutul inqad. Yang ketiga, syurutun nafadh. Yang keempat, syurutul luzum. Syarat yang pertama, syurutul inqad, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, dapat mengakibatkan akadnya batal. Nah, syurutul inqad ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, syarat bagi 2 orang yang berakad, seperti mampu melaksanakan akad atau tamyiz dan mendengarkan ucapan masing-masing. Maka, jika 2 orang yang berakad tidak melakukan salah satunya, akan dapat mengakibatkan akadnya batal. Lalu syarat yang kedua itu syarat bagi perempuan, yaitu pertama, keperempuanannya bersifat hakiki atau bukan kunsta muskil. Dan yang kedua, bukan perempuan yang diharamkan, baik selamanya maupun sementara. Perempuan yang diharamkan itu seperti apa sih? Perempuan yang diharamkan seperti perempuan yang sudah mempunyai suami atau yang bisa disebut perempuan yang sedang berstatus istri orang. Nah, jika perempuan tidak memenuhi salah satu dari syarat tersebut, maka akan mengakibatkan batal akadnya. Selanjutnya yaitu syarat sigot akad, yaitu yang pertama, ucapan ijab qabul terjadi dalam satu majelis. Yang kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Dan yang ketiga, ucapan yang tuntas atau tidak digantungkan ke masa depan. Selanjutnya, syarat yang kedua yaitu syurutus sihah, yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal. Contohnya seperti yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu atau sementara atau muakkad. Yang kedua, sigat akad yang digunakan berlaku selamanya dan tidak mengandung batasan waktu. Jadi, akad yang digunakan harus berlaku selamanya dan tidak ada kalimat yang mengandung batasan waktu untuk status pernikahannya itu sendiri. Yang ketiga, adanya saksi. Yang keempat, adanya kerelaan dan keleluasaan memilih atau ikhtiar dari keduanya, mau suami dan istri. Yang kelima, suami istri yang jelas atau sudah ditentukan. Yang keenam, suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram, mau haji ataupun umroh. Jadi
suami istri ataupun wali tidak sedang dalam melaksanakan haji dan umroh. Yang ketujuh, adanya mahar menurut mazhab Malikiyah. Dan yang kedelapan, suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis menurut mazhab Malikiyah. Syarat selanjutnya yaitu yang ketiga, syurutun nafadz, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau mauquf. Seperti nomor 1, suami dan istri mampu bertindak secara hukum, yaitu akil, baligh, dan merdeka. Yang kedua, suaminya harus dewasa atau rasyid. Yang ketiga, wali akrob tidak boleh didahului oleh wali ab'ad selama wali akrob masih ada. Wali akrob yaitu seperti ayah kandung. Jika masih ada ayah kandung, tidak boleh didahului oleh wali ab'ad. Sedangkan wali ab'ad yaitu seperti saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, atau seterusnya. Maka jika masih mempunyai ayah kandung, tidak boleh didahului oleh wali ab'ad. Dan jika sudah tidak mempunyai wali akrob atau ayah kandung, maka boleh didahului oleh wali ab'ad seperti saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan seterusnya. Lalu yang keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Selanjutnya, syarat yang terakhir yaitu syarat yang keempat, syurutul luzum, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Seperti yang pertama, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya, atau bisa disebut karena gila atau kurang waras pikirannya. Yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafa'ah. Unsur kafa'ah itu bisa disebut seimbang atau serasi. Maksudnya, antara calon istri dan suami merasa seimbang atau serasi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Lalu yang ketiga, apabila tidak kafa'ah, maka disyaratkan maharnya harus mahar mitsil. Mahar mitsil ialah mahar yang tidak disebutkan, atau bisa disebut mahar yang belum disepakati oleh keluarga terdekat sebelumnya, mengingat status sosial. Lalu yang keempat, suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Maka dari itu, suami harus sehat dan tidak memiliki penyakit apapun, apalagi seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, karena bisa merugikan kebutuhan syahwat seorang istri. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus, Hamidah. Kamu ngerekamnya di dapur apa di mana nih? Kok ada suara ngeng dari tadi itu? Hah? Rekam dari mana itu? Coba. Di kamar, Pak. Kamar yang kayak di kabin pesawat suara ngeng. Oke, jadi catatan saya singkat. Bagus itu ya. Jadi rapi penjelasannya,
sambil Anda jelaskan. Cuma tidak semuanya, kadang hanya lewat saja gitu. Sebaiknya dijelaskan semuanya, semua bagian. Misalnya tadi ada yang nggak dijelaskan, Roshid. Roshid itu apa maksudnya? Dewasa. Dewasanya bagaimana ya? Dia tahu baik buruknya sesuatu. Terus juga apa tadi yang belum dijelaskan itu? Kalau tidak salah, khunsa muskil itu apa khunsa muskil? Ya perempuan yang laki-laki apa? Orang yang memiliki kecenderungan, orang yang memiliki dua alat kelamin. Jadi itu yang khunsa. Khunsa muskil itu ya yang orang memiliki kecenderungan. Kecenderungan apa ya? Kecenderungan untuk bersikap melawan kodratnya. Dia laki-laki fisiknya, tapi secara naluri dia perempuan. Itu khunsa muskil. Atau khunsa yang jadi-jadian. Jelaskan apa itu khunsa muskil. Tapi secara umum sudah bagus. Dan saya kasih ini langsung ya. Hamidah Fitri Hanum saya langsung kasih nilai 90. Nah, itu dia ya. Langsung saya kasih nilai 90. Nah, ini saya kasih nilainya langsung. Oke, tepuk tangan buat Hamidah. Nah. Wah, selamat Hamidah. Berikutnya, satu lagi lah ya. Satu lagi, yang laki-laki sekarang. Yang laki-laki mana nih? Satu lagi. Supriyatna. Supriyatna, coba Supriyatna. Supriyatna, satu lagi. Ada Supriyatna nggak di sini? Ada Supriyatna. Mana Supriyatna? Saya. Hadir Pak, hadir. Mana tadi? Oh ya gini, mana videonya? Videonya. Munculin. Sembunyi di balik. Nah, gitu ya. Kamu sepanjang video udah boleh dimatikan videonya ya. Oke, kita lihat. Satu lagi lah. Kita lihat presentasi saudara Supriyatna. Supriyatna, sebentar ya, lambat ini video saya ini. Lambat, sabar ya. Sedang loading. Nah, kok kecil ini videonya Supriyatna? Kamu ngerekamnya dari mana nih Supriyatna? Rekam dari mana? Dari aplikasi Capcut, Pak. Dari apa? Dari aplikasi Capcut. HP. Oh, dari HP. Kan saya sudah bilang nggak boleh pakai HP, pakai laptop. Bandel sih Supriyatna ini yang dikasih tahu ya. Udah perhatikan, lihat baik-baik nih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Supriyatna, NIM 2011 330. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul syarat-syarat pernikahan. Baik, langsung saja simak video berikut ini. Pengertian syarat. Nah, apa sih itu pengertian syarat? Pengertian syarat yaitu huwa mayatawab Saya gedein biar kelihatan. Nggak kelihatan gitu kok. yatawaqqafu alaihi wujudu syai'i wa yakunu kharijan an haqiqati, yang artinya yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Macam-macam syarat nikah, yaitu ada 4. Yang pertama,
syurutul sihati. Yang kedua, syurutul inqadi. Yang ketiga, syurutun nafadi. Yang keempat, syurutun luzumi. Nah, kan macam-macam syarat nikah ada 4. Nah, yang pertama, syurutul inqadi, yaitu yang artinya syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, dapat mengakibatkan akadnya batal. Syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad dalam syurutul inqadi yaitu ada 3. Nah, yang pertama, syurutul inqadi, syarat bagi 2 orang yang berakad. Syarat bagi 2 orang yang berakad itu terbagi 2. Pertama, mampu melaksanakan akad tamyid. Yang kedua, mendengarkan ucapan masing-masing. Yang kedua, syurutul inqadi mempunyai syarat bagi perempuan. Nah, dalam syarat bagi perempuan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, keperempuanannya bersifat hakiki, bukan husna muskil. Nah, yang kedua, bukan perempuan yang diharamkan, baik selamanya maupun sementara. Yang ketiga, syurutul inqadi mempunyai syarat sihhat akad. Dalam syarat sihhat akad terbagi menjadi 3. Yang pertama, ucapan ijab kabul terjadi dalam satu majlis. 2. Kesesuaian antara ijab dan kabul dalam ucapan maupun maksudnya tersebut. Yang ketiga, ucapan yang tuntas tidak digantungkan Saya dengar suara saya. Hah? Sinyal jelek. Oke, jadi intinya gini ya. Yang tadi itu perhatikan, Supriyatna, perhatikan ya. Kamu tugasnya tidak sesuai dengan yang saya. Oke. Mana Supriyatna? Ya, Pak. Kamu tidak mengikuti apa yang saya sarankan. Apa itu? Merekam video tidak menggunakan laptop ya. Sehingga apa? Yang terjadi videonya itu kecil. Kurang kelihatan dengan baik. Sangat kurang. Ya. Sehingga tidak maksimal ya. Harusnya bagaimana ya? Harusnya kayak kemarin saya sarankan, pakai laptop, jangan pakai HP. Jadi editnya jadi tidak jelas begitu. Maka dari itu, kamu saya kasih nilai ini ya, saya kasih nilai ini ya. Mana Supriyatna? Nih, Supriyatna, saya kasih nilai 70 tuh. Saya kasih nilai 70 ya. 70. Langsung saya kirimkan nih.
Karena apa? Anda kurang, banyak hal yang kurang di situ. Belum lagi kamu kelihatan membaca ya. Kamu tidak jelaskan isi dari modul saya. Anda tidak jelaskan mana yang jelas, mana yang tidak jelas. Anda biarkan, Anda cuma baca doang di situ. Jadi saya kasih nilai 70 ya. Oke, baik. Jadi itu saja ya yang saya evaluasi. Nanti selebihnya tunggu saya akan koreksi tugas kalian. Oke, baik. Jelas semuanya? Yang tadi sudah saya lihat presentasi kalian. Yang siapa tadi itu? Siapa tadi itu? Yang pertama tadi itu? Siapa namanya? Hamidah Siti Hardupa. Ya, Hamidah sudah kasih nilai bagus. Jadi cukup menguasai materi yang saya berikan. Sedangkan Supriyatna saya kasih nilai 70 karena satu kendalanya merekam tidak sesuai dengan ketentuan. Kedua, Supriyatna tadi tidak memahami, tidak mampu menjelaskan apa yang ada dalam modul. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi cuma membaca. Jadi itu yang saya kasih nilai ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang ke-8. Materi tentang larangan-larangan perkawinan. Saya sudah siapkan modulnya, ini dia. Oke, ini ya. Materi ke-8, larangan-larangan pernikahan. Nah, saya perlu jelaskan apa maksud dari larangan pernikahan. Apakah larangan pernikahan itu maksudnya adalah dilarang menyakiti istri, dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, atau apa? Dilarang apa? Saya jelaskan materinya. Dan saya jelaskan maksud dari istilah ini. Jadi yang dimaksud dengan larangan pernikahan itu adalah tercegahnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena faktor tertentu. Baik faktor yang bersifat sementara ataupun selamanya. Jadi yang dimaksud larangan perkawinan itu adalah tercegahnya atau dilarangnya seorang laki-laki menikahi perempuan karena ada sebab-sebab tertentu. Ada faktor-faktor tertentu. Yang faktor itu bersifat sementara dan faktor yang lain bersifat selamanya. Jadi ada dua macam-macam larangan pernikahan. Ya, ini dua ya, ada dua. Pertama larangan yang bersifat selamanya atau abadi atau al-muharramatul mu'abbadatu, dan yang kedua larangan bersifat sementara atau al-muharramatul muaqqatatu atau berjangka waktu, temporer. Nah, sekarang kita bahas apa saja larangan-larangan yang bersifat sementara, bersifat selamanya itu atau al-muharram atau mu'abbadatu itu. Ini dia. Ada 3. Pertama larangan karena sebab nasab, karena faktor hubungan darah. Kedua larangan karena perkawinan atau semenda. Dan yang ketiga larangan karena sesusuan atau rodho'ah. Ada 3 ya. Nah, yang pertama kita bahas sekarang yang karena sebab nasab. Nah, larangan yang bersifat selamanya karena sebab nasab itu ada 5. Pertama ibu, kedua anak perempuan, ketiga saudara perempuan, keempat bibi atau saudara ibu, saudara bapak, dan yang kelima keponakan perempuan atau anak dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Ini larangan karena bersifat selamanya. Nasab. Dasarnya apa? Ini surat An-Nisa ayat 23. Urimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Kemudian yang kedua, larangan karena pertalian
perkawinan atau semenda. Ada 4. Pertama, ibu mertua atau ibu dari istri. Yang kedua, anak tiri perempuan atau anak bawaan istri dari suami sebelumnya. Yang ketiga, menantu perempuan atau istri dari anak. Yang keempat, yang terakhir adalah ibu tiri atau istri dari bapak kandung. Itu larangan yang sifatnya selamanya karena faktor pernikahan. Jadi karena pernikahan saja, mereka itu punya hubungan larangan perkawinan yang bersifat selamanya. Dasarnya ini surat An-Nisa juga ayat 23. Lanjutannya tadi. Wa ummahatu nisaikum wa raba'ibikum allati fi hujurikum fi min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Itu dasarnya. Berikutnya yang ketiga adalah karena sebab sepersusuan atau radha'ah. Ada 5. Ini biar gampang saya kasih contoh ya. Ini contohnya begini. Si Ali lahir dari ibu bernama Ibu Siti. Ya, Ibu Siti punya anak Ali lahir. Kemudian Ibu Zainab itu lahir anaknya namanya Fatimah. Nah, suatu ketika ternyata Ibu Siti ini sakit sejak mengandung Ali sampai lahirnya Ali, ibunya masih sakit, Ibu Siti. Tekanan darahnya tinggi terus, sehingga apa? Akibatnya Ibu Siti tidak keluar ASI, tidak keluar susunya. Padahal dia baru punya anak, Ali namanya. Akhirnya oleh Ibu Siti, si Ali ini dia titipkan ke Ibu Zainab. Dan Ibu Zainab bersedia menyusui Ali karena iba, karena kasihan dengan kondisi Ali yang baru lahir, tapi Ibu Siti tidak bisa mengeluarkan ASI atau tidak memproduksi ASI karena sakit. Akhirnya disusukanlah kepada dia, Ali. Akhirnya Ibu Zainab menyusui 2 orang. Pertama, Ibu Zainab itu anaknya sendiri, satu Fatimah namanya. Dan yang kedua si Ali yang dititipkan ke dia. Nah sekarang dalam Islam yang dilarang dinikahi karena faktor susuan itu ada 5 ya. Pertama, ibu susuan. Siapa dia? Ibu Zainab. Jadi Ibu Zainab nanti kalau misalnya sudah dewasa, alinya, si Ali tidak boleh menikahi Ibu Zainab. Karena apa? Karena dia adalah ibu susuannya Ali. Ya, karena ibu susuannya Ali. Itu yang pertama. Yang kedua, nenek susuan. Siapa dia? Misalnya Ibu Zainab punya ibu namanya Ibu Rahmah. Bu Rahmah. Nah, Bu Rahmah ini masih hidup ketika si Ali sudah dewasa. Nah, Ibu Rahmah ini tidak boleh dinikahi oleh si Ali karena Ibu Rahmah adalah neneknya Ali, nenek susuan. Karena Ibu Rahmah punya anak namanya Ibu Zainab. Ibu Zainab menyusukan Ali, menyusui Ali. Jadi tidak boleh nenek susuan. Yang ketiga, bibi susuan. Siapa dia? Ibu Zainab punya adik perempuan namanya Ibu Aliyah. Ibu Aliyah adalah adik kandung Ibu Zainab. Berarti Ibu Aliyah tidak boleh dinikahi oleh Ali karena Ibu Aliyah adalah saudara kandung Ibu Zainab, alias sebagai bibi susuannya Ali. Yang ketiga, yang keempat, keponakan sesusuan. Siapa dia? Ibu Zainab tadi kan punya anak. Siapa namanya? Fatimah. Nah, Fatimah ini punya anak juga. Namanya Mukminah. Mukminah ini
Kalau sudah gede itu tidak boleh dinikahi oleh Ali karena Mu'minah adalah keponakan sesusuannya Ali atau anak dari Fatimah. Nah, anak dari Fatimah ya. Saudara kandungnya, saudara sepersusuannya Ali. Itu keponakan sesusuan. Dan yang kelima yang terakhir adalah saudara sesusuan perempuan. Siapa dia? Ya Fatimah tadi. Fatimah tadi tidak boleh dinikahi oleh Ali karena Fatimah itu saudara sesusuannya Ali. Apalagi Ali itu disusui sampai sempurna, sampai 2 tahun. Itu otomatis tuh 1 bulan saja disusui penuh, itu jadi saudara kandung kok. Apalagi sampai 2 tahun. Nah itu larangan menikahi perempuan karena faktor sesusuan. Dasarnya adalah ayat yang sama, surat An-Nisa ayat 23, lanjutan dari ayat sebelumnya. Wa ummahatul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan hadis Nabi riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah yang menyatakan bahwa yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasabi. Apa yang diharamkan dari susuan itu sama seperti yang diharamkan dari nasab. Jadi kalau nasab ada larangan menikahi ibu, ya otomatis juga ibu susuannya juga tidak boleh dinikahi. Sama. Gitu ya. Nah ini dah tiga macam larangan yang bersifat abadi. 1, larangan karena faktor nasab. 2, larangan karena faktor perkawinan atau semenda. Dan 3, larangan karena faktor sepersusuan atau rodoah. Berikutnya yang kedua dari larangan perempuan, menikahi perempuan. Itu yang kedua adalah larangan bersifat sementara. Yaitu larangan menikahi beberapa perempuan yang bersifat sementara karena adanya hal-hal tertentu. Apabila hal tertentu itu sudah tidak ada, maka hukum menikahinya dibolehkan. Yang tadinya dilarang berubah menjadi dibolehkan. Apa saja itu? Yang pertama, larangan bilangan. Yaitu larangan menikahi beberapa perempuan dengan jumlah yang kelima. Jadi poligami itu dalam Islam maksimal 4, tidak boleh 5, tidak boleh 6, dan seterusnya. Maksimal bolehnya 4. Yang kedua, larangan mengumpulkan. Yaitu larangan mengumpulkan 2 orang perempuan yang bersaudara dalam waktu bersamaan. Misalnya saudara kandung dikumpulkan, tidak boleh. Lalu gimana Pak kalau turun ranjang kayak begitu Pak yang ada di masyarakat? Nah, turun ranjang itu beda dengan menikahi 2 perempuan ini. Turun ranjang itu yang satunya meninggal, baru ngambil adiknya lagi. Nah, itu kan turun ranjang. Lain masalah karena tidak menikahi mereka dalam waktu bersamaan. Itu giliran. Satu meninggal, baru nikahi adiknya lagi. Jadi itu ya tidak boleh. Dalam Islam itu hanya ada di masa sahabat, hanya satu saja di masa Rasul. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pernah menikahi 2 anak Rasul, 2 putri Rasul bernama Zainab dan Ruqayyah. Yang ketiga, larangan kafir. Larangan menikahi perempuan yang berbeda agama. Sementara karena nanti kalau mau menikah dengan dia harus masuk Islam dulu. Yang keempat, larangan ihram, larangan menikahi perempuan yang sedang melaksanakan ihram atau menggunakan pakaian ihram. Baik ihramnya ihram haji ataupun ihram umrah. Yang keempat, yang berikutnya halangan sakit, tapi ini mazhab Malikiyah saja. Yaitu halangan menikahi perempuan yang sedang dalam kondisi sakit kritis. Yang berikutnya halangan iddah, larangan menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Selama masa iddah ya tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Berikutnya larangan perceraian talak 3. Jadi kalau perempuan sudah ditalak 3 oleh suaminya, maka dia tidak boleh dinikahi lagi. Sampai kapan? Sampai si mantan istrinya ini nikah dulu dengan laki-laki lain. Ya. Makanya sifatnya sementara. Berikutnya larangan peristrian, yaitu larangan menikahi perempuan yang masih nikah dengan laki-laki lain atau istri orang. Nah, itu dia ya.
Larangan-larangan yang bersifat sementara. Nah, sekarang dalam kompilasi hukum Islam bagaimana? Dalam KHI bagaimana? Kita lihat di situ. Di pasal 39 sampai pasal 44 ya. Pasal 39 sampai pasal 44. Itu aturan-aturan yang terkait dengan larangan perkawinan. Nanti silakan kalian baca sendiri. Itu ada. Oke, baik. Selesai materi saya ini. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Adakah yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Apa namanya? Saya Rieza Oka Salsabila. Riza Olka Salsabila. Oke, silakan Riza. Iya Pak, kan dalam larangan pernikahan untuk selamanya itu kan karena 3 faktor. Salah satunya itu karena hubungan nasab. Nah, kalau misalnya hubungan nasab antara persepupuan itu apakah boleh untuk dinikahkan atau tidak boleh Pak? Tadi larangan kenapa? Karena hubungan persepupuan. Persepupuan. Ya. Boleh apa tidak? Ya, Sepupu apa sekufu? Suaranya tidak jelas. sepupu. Sepupu. Boleh enggak kita sesama sepupu gitu ya? Ya, Baik. Kalau sepupu bagaimana hukumnya? Ya tidak ada aturan, tidak ada ketentuan mengenai itu. Jadi boleh-boleh saja. Boleh saja misalnya Riza menikahi anak dari mamangnya Riza, mamang dari saudaranya ibu misalnya. Boleh enggak? Boleh-boleh saja. Karena tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tetapi ya diwaspadai juga faktor lain. Misalnya begini. Ada penelitian mengatakan jika ada pernikahan yang terlalu dekat, hubungan kekerabatannya terlalu dekat, maka akan beresiko anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut bisa menimbulkan atau maka anaknya itu akan mengalami kerentanan dalam kesehatan misalnya. Akan mengalami kerentanan dalam kesehatan. Kalau itu ya berarti teori maslahat bisa dipakai. Apa? Ya tidak boleh. Sebaiknya dihindari walaupun tidak dilarang secara tegas dalam syariat. Sebaiknya jangan dilakukan. Tidak apa-apa. Walaupun sistemnya tidak apa-apa. Saya punya ini ya. Punya kenalan. Dia itu sesama saudara menikah. Satu kakek itu menikah. Jadi bapaknya dengan adiknya bapak punya anak. Nah, anak itu kan mungkin karena untuk menjaga marwah, menjaga martabat, menjaga nama baik keluarga, ya sudah dinikahin aja dah. Walaupun cuma sepupu, dinikahin. Ya sudah, mereka menikah. Tapi mungkin penelitian ini benar, akhirnya apa yang terjadi? Si perempuannya itu apa? Sering mengalami keguguran. Ya kalau kata saya sih mungkin ini karena kerentanan hubungan kekerabatan, karena dekat sekali antara saudara sepupu saling menikah. Ya ada masalah kalau mau menikah, silakan. Tapi ya resikonya ya akan muncul nanti kerentanan dalam keturunannya. Entah itu sakit atau apa, maka mungkin saja kalau memang benar itu terjadi ya sebaiknya dilarang. Tapi tidak, Islam tidak melarang. Kenapa? Karena mungkin saja tidak semua orang sama mengalami itu. Beda kalau incest. Incest apa? Saudara kandung saling menikah. Nah itu fatal. Karena apa? Pasti akan mengalami kecacatan. Karena sangat dekat ya. Anak satu keluarga, satu bapak, satu ibu menikah. Saudara kandungnya. Nah, itu tidak boleh. Harus dibatalkan.
Jadi menurut saya tidak masalah menikah sesama sepupu, tidak apa-apa. Cuman ya nanti dijaga kemungkinan resiko di kemudian hari jika ada keturunannya yang mengalami gangguan, entah itu gangguan kesehatan ataupun gangguan yang lain. Tapi tidak meruntuhkan hukum mubah dari perkawinan di antara sesama sepupu. Gitu ya, bisa ya? Jelas ya? Iya Pak, jelas. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, yang lain silakan. Si ada Kak? Absen sudah muncul ya di Google Classroom. Absen untuk kelas SA sudah bisa diisi ya. Segera diisi. Dan sekarang sudah Bapak izin bertanya boleh, Pak? siapa namanya? Nama saya Suliati, Pak. Suli. Suli, Uli. Silakan Uli. Yuk. Kan pertanyaannya gini, Pak. Kan misalkan perempuannya udah talak 3, terus suaminya pengen balik lagi karena nggak mau nikah lagi, laki-lakinya jadi menerobos hukum Islam gitu, langsung nikah sama istri sahnya. Nanti akibat dari itu apa tuh, Pak? Kok suaranya kurang jelas? Suaranya kurang jelas. Ulangi. Ini Pak, jadi istrinya tuh udah ditalak 3, terus suaminya pengen balik lagi, tapi nggak mau nikah sama yang lain, mau langsung nikah sama istri sahnya aja yang udah ditalak 3. Nah, kan udah melanggar hukum Islam nih, Pak. Nanti dampaknya apa sih, Pak, bagi pernikahan kedua orang itu? Sudah? Oh, sudah, Pak. Dampaknya ya tidak tahu ya dampak. Tapi yang jelas secara hukum itu enggak boleh. Jadi kalau sudah ditalak 3, maka aturannya mantan istrinya itu harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Maka kalau misalnya laki-laki yang pertama, mantan suami yang pertama itu mau balik lagi, ya tunggu istrinya kawin dulu dengan laki-laki lain. Secara wajar, secara normal, bukan direkayasa. Kalau direkayasa berarti namanya nikah muhalil. Dan nikah muhalil itu dosa, tidak boleh dalam Islam. Mantan suami merekayasa pernikahan kedua istrinya ya. Dia suruh laki-laki lain, kamu kawin mantan istri saya nih. Kamu saya kasih duit. Tapi dengan syarat kamu begitu menikahi dia, nggak boleh kamu jima istri saya. Nggak boleh kamu gauli mantan istri saya. Kamu nggak boleh cumbui mantan istri saya. Begitu selesai akad nikah, besoknya langsung ceraiin. Itu kesepakatan kita. Dan nanti mantan istri saya itu akan menjalani masa iddah dan baru setelah itu boleh saya nikahi. Nah, ini namanya nikah muhalil, dosa, tidak boleh. Rasulullah melaknat praktek nikah muhalil itu. Kalau dilakukan gimana? Ya sudah, berdosa aja. Dalam Islam tidak ada dampak hukumnya, tidak ada pidananya, tidak ada dampak hukum positifnya ya. Tidak ada, karena kita belum punya aturan mengenai tindak pidana dalam perkawinan. Akibat perkawinan itu apa? Ada pidananya enggak? Enggak ada, sampai sekarang belum ada aturan itu. Mungkin nanti ke depannya, ya mungkin saja. Tapi tidak tahu ini kapan. Itu ya. Jadi dampaknya apa? Ya, dampaknya dosa saja. Dosa ajaran Rasul diabaikan. Kata Nabi apa? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal al-muhallila wal muhallalalahu. Rasul melaknat praktek orang yang menjadi muhallil dan orang yang ditahlilkan. Ya, ini kayak begini ini. Merekayasa perkawinan kedua dari istri yang sudah ditalak bain kubro, talak 3, ya. Ya, jelas ya, Suliati. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, yang lain silakan. Masih ada?
Masih ada? Silakan. Kalau tidak ada, berarti saya anggap kalian sudah paham. Nanti silakan kalian kembangkan sendiri. Jadi pengetahuan ini saya anggap sebagai informasi terkait dengan aturan Islam, aturan syariat yang mengatur tentang siapa sajakah perempuan yang dilarang, yang terlarang, yang masuk kawasan forbidden woman, wanita terlarang untuk dinikahi. Forbidden woman untuk dinikahi. Ada 3 tadi ya. Pertama karena nasab, kedua karena semenda atau perkawinan, ketiga karena apa? Karena rodoa. Dan satu lagi yang belum saya ungkit, larangan bersifat selamanya, yaitu perempuan yang haram dinikahi karena selamanya karena telah dili'an oleh mantan suaminya. Jadi perempuan yang dili'an atau disumpah li'an itu tidak boleh balik lagi mantan suaminya. Haram selamanya dinikahi. Kembali lagi. Haram. Ini tidak boleh. Li'an itu apa? Li'an itu adalah menuduh zina. Atau suami tidak mengakui hasil hubungan mereka yang ada di dalam rahim sebagai anaknya. Jadi ada perempuan hamil gitu ya, suaminya heran, kok dia sudah hamil padahal saya belum ngapa-ngapain. Dia ragu. Akhirnya dia tidak akui. Nah, saya tidak mengakui istri saya ini menghamili anak saya. Silakan tes DNA. Yang jelas saya tidak mau mengakui. Nah, ini terus masuk tahapan apa? Tahapan li'an. Jadi perempuan yang sudah dili'an itu selamanya tidak boleh dinikahi. Nah, di pasal KH itu ada di pasal berapa tadi? Pasal 41 atau 42 kalau tidak salah. Itu ada aturan tentang. Oke, baik ya, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Saya anggap kalian sudah paham ya. Dan silakan kalian bisa kembangkan sendiri. Oke, baik. Untuk mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, mari kita tutup perkuliahan ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.